Huzur dikatakan dalam hadis bahwa pandangan jahat itu adalah nyata dan dapat mengenai seseorang. Dalam hal ini timbul pertanyaan di dalam hati. Misalnya anak saya yang masih kecil banyak menangis, ibunya atau neneknya mengatakan anak ini terkena pandangan jahat. Untuk menangkalnya dikatakan dengan membakar cabai. Huzur bersabda, "Innalillah, takutlah kepada Tuhan." Apakah ada hadis yang mengatakan seperti itu untuk membakar cabai? Tidak ada, Huzur. Ketika Nabi Musa alaihissalam terkena pandangan jahat atau hipnotis para tukang sihir, apakah setelah itu beliau membakar cabai? Tahukah Anda bahwa Nabi Musa pun pernah terkena hipnotis seperti itu? Al-Quran Syarif berfirman, para tukang sihir itu menyihir mata Nabi Musa, dan Nabi Musa pun terkena oleh pengaruhnya, sehingga beranggapan bahwa tali itu adalah ular. Begitu kan yang dikatakan Al-Quran? Iya, Huzur. Apa artinya pandangan jahat? Merupakan nama lain dari kekuatan yang tanpa aliran listrik atau daya magnetis mentransfer suatu pemikiran ke dalam alam pikiran orang lain, lalu dapat menguasai pikiran yang lebih lemah keadaannya. Pada umumnya Allah Ta'ala menyelamatkan para nabi dari itu. Namun jika dalam suatu keadaan menyelamatkan para nabi akan bertentangan dengan kemuliaannya, maka Tuhan tidak akan menghindarkannya. Kenapa pada saat itu Nabi Musa tidak dihindarkan dari itu? Karena jika dalam pandangan Nabi Musa tali itu tetap sebagai tali, maka akan timbul perdebatan bahwa tali itu tetap sebagai tali, tidak berubah menjadi ular, sehingga perkaranya tidak menjadi seperti yang diharapkan pada akhirnya. Untuk itu, di dalamnya terdapat hikmah dari Allah Ta'ala. Tidaklah mesti Allah Ta'ala senantiasa menghindarkan para nabi dari sesuatu. Di dalamnya terdapat tujuan luhur, yang deminya terkadang para nabi pun diberikan cobaan yang besar. Adapun cobaan yang diberikan kepada Nabi Musa pada saat itu, merupakan suatu kelaziman untuk membuktikan kebenaran beliau. Sebagaimana setelah itu para penyihir menerima kebenaran Nabi Musa, itu disebabkan karena mereka memahami hakikat yang mana tidak ada orang lain yang dapat memahaminya lebih baik dari mereka. Jika kekuatan pandangan jahat atau mesmerism dapat menguasai seseorang, maka korbannya dapat dikuasai, sehingga korban tersebut tidak berdaya lagi untuk membuyarkan hipnotisme atau mesmerism dengan melawan balik menggunakan pikirannya sendiri. Hingga saat ini, dalam sejarah mesmerism, tidak pernah terjadi seperti itu. Dan tidak mungkin. Ketika seseorang sudah terpengaruh oleh kekuatan tersebut, biasanya tidak dapat terbebas lagi. Memang lama-lama akan hilang juga, dan pengaruhnya akan sirna. Namun tidak mungkin seseorang yang telah dikuasai oleh mesmerism, lalu membuyarkan atau mematahkan hipnotis para pelakunya. Tidak pernah terjadi. Lantas apa yang telah disaksikan oleh para penyihir itu, sehingga mereka langsung bersujud? Padahal sebagai para penyihir, mereka mengetahui bahwa itu merupakan sihir dan di dalamnya tidak ada kekuatan ilahi. Bahkan para penyihir itu melihat bahwa Nabi Musa sempat diliputi ketakutan dan melihat tali itu sebagai ular sesuai dengan yang ingin diperlihatkan oleh para penyihir itu. Namun secara tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan, yakni hipnotisme atau mesmerism yang menguasai alam bawah sadar orang-orang yang ada di sana menjadi buyar. Melihat kejadian tersebut, para penyihir memahami bahwa itu bukanlah kekuatan manusia, yakni meskipun pada zahirnya kepada para nabi ditimpakan suatu keadaan di mana pandangan jahat orang lain dapat menguasainya, namun di balik itu terdapat tujuan yang sangat luhur, yang bertujuan untuk membuktikan keafdalan para nabi, bukannya untuk menzahirkan kelemahannya. Alhasil, peristiwa tersebut, alih-alih memperlihatkan kelemahan Nabi Musa kepada para penyihir itu, justru malah memperlihatkan kebesaran beliau. Karena itu, akhirnya para penyihir bersujud. Untuk itu, penangkal pandangan jahat adalah doa, dan kekuatan Allah Ta'ala yang maha unggul lah yang dapat mematahkan pandangan jahat. Bagaimana jika dibakarkan cabai untuk Nabi Musa? Apa yang akan terjadi? Malah mata dan hidung menjadi rusak karenanya, dan malah menjadi bersin-bersin. Dengan menggunakan cabai, Anda malah menimpakan musibah kepada keluarga. Orang yang sakit malah dibuat menjadi flu, bersin-bersin karena cabai tersebut, alergi, dan lain-lain. Yang biasa dilakukan oleh para wanita seperti itu, sama sekali keliru. Dan saya pun menyaksikan sendiri, dengan membakar cabai seperti itu, anak mereka menjadi sakit menahun. Dan siapa yang mengetahui bahwa anak terkena pandangan jahat? Apakah Allah Ta'ala memberitahukan kepada wanita itu? Anaknya tadinya sudah lemah, lantas siapa lagi yang menimpakan pandangan jahat? Kasihan sekali. Anak-anak yang sehat, gemuk, tidak ada pandangan jahat yang mengenai mereka. Sedangkan anak yang lemah, yang memang sudah harus terkena flu dan lain-lain, atau terkena penyakit-penyakit lainnya,
Lalu ibunya mengatakan, oh terkena pandangan jahat katanya. Apakah istri Anda dari daerah Sialkot? Bukan, Huzur, dari Lahore. Huzur, saya sendiri menasihatkan untuk bersedekah, untuk berdoa. Huzur bersabda, di Sialkot atau di beberapa daerah lain, yakni di Gujarat dan lain-lain, tradisi seperti itu sudah masuk di kalangan para Ahmadi juga, yakni mereka tidak memahami makna dari pandangan jahat, lalu melebih-lebihkannya, sehingga menimbulkan keadaan yang seperti syirik, lalu diliputi kebodohan karena memilih untuk menggunakan jimat-jimat. Silakan Anda nasihati istri Anda, hendaknya menggunakan akal sehat. Huzur, pada umumnya tidak seperti itu, hanya sekali dua kali saja. Huzur bersabda, meskipun 1-2 kali, tidak haruskah untuk dinasihati? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, baik Huzur.